Selanjutnya kami persilakan Sekretaris Forum Guru Besar ITB Profesor Insinyur Mindriani Safila MS PhD untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Yan Rizal Diplom Geologi. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan riwayat hidup singkat dari Profesor Yan Rizal. Profesor Yan Rizal lahir di Bukit Tinggi 8 Juli 1958. Beliau adalah anggota dari kelompok keahlian paleontologi dan geologi kuarter di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Profesor Yan Rizal menikah dengan Ibu Lita Ratna Rositaningrum dan dianugerahi 3 putra-putri yaitu Adityan Mulia, Adian Ariski, dan Adianta Rahma. Profesor Yan Rizal menyelesaikan pendidikan sarjana teknik geologi di ITB, lalu melanjutkan ke Universitas Köln di Jerman untuk menyelesaikan diplom geologi dan doktornya. Selama bekerja di ITB, Prof. Yan Rizal selain juga sebagai dosen, beliau juga adalah pernah menjadi pembina unit olahraga ITB, sekretaris kemahasiswaan TPB, kemudian pembina unit basket, kepala UPT olahraga, serta ketua program magister doktor teknik geologi ITB. Profesor Yan Rizal mulai diangkat sebagai CPNS pada tanggal 1 Maret 1987 dan memperoleh guru besarnya pada tanggal 29 Juni 2022. Selain yang saya sampaikan tadi, Profesor Yan Rizal juga memiliki beberapa jabatan sejalan dengan pengabdiannya di ITB, yaitu sebagai koordinator pemantau pemilu, juga aktif di Yayasan Forum Rektor Indonesia 1998-2000-2005. Lalu beliau sangat aktif di Koperasi Keluarga Pegawai ITB, pernah sebagai bendahara, lalu sebagai ketua pengawas koperasi, dan saat ini sebagai ketua Koperasi Keluarga Pegawai ITB. Profesor Yan Rizal sudah membimbing mahasiswa program sarjana sekitar 120 orang, magister 8 orang, doktor di ITB itu sebagai promotor utama 1 orang, sebagai promotor 3 orang, dan beliau juga membimbing di luar ITB, yaitu di STTMI dan di Uniba jurusan pertambangan, sehingga di sana kurang lebih sudah meluluskan 50 orang. Dari penelitian Profesor Yan Rizal itu sudah banyak diterbitkan baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional, kemudian juga sudah menghasilkan buku referensi sebagai penulisan bersama dengan rekan-rekan yang lain. Adapun kerjasama yang sudah dibangun selain di nasional dengan BMKG, kemudian dengan industri migas, mineral, dan batu bara, Profesor Yan Rizal juga menjalin kerjasama dengan universitas-universitas di luar, antara lain di Amerika Serikat, di Iowa, Texas, dan Duke, kemudian juga di Jerman dengan Goethe Frankfurt University dan Frankenberg Museum, lalu di Tokyo University di Jepang, kemudian di Australia dengan Wollongong dan Griffith University, kemudian dan Australian National University, lalu di Kanada Alberta University, serta di UK Heriot University, juga dengan University Science Malaysia. Beliau juga terlibat dalam jaringan kerjasama 5 negara, yaitu Indonesia, Prancis, Jerman, Filipina, dan Belanda. Dalam masa pengabdian beliau di Institut Teknologi Bandung, beliau sudah memperoleh Satya Lencana dari pemerintah Republik Indonesia dan juga penghargaan pengabdian dari Rektor ITB. Selain itu juga ada penghargaan untuk penelitian yang sudah dilakukan. Demikian mungkin riwayat singkat dari Profesor Yan Rizal. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Yan Rizal Diplom Geologi untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan undangan yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pada hari ini saya akan membawakan orasi ilmiah dengan judul Fosil Pembuka Sejarah Bumi. Jadi pada kali ini saya berbicara tentang masa lalu, bukan masa depan ataupun masa sekarang. Jadi kita berbicara dari hal-hal yang sudah lama dilupakan orang. Nah, di sini saya akan membuka kapan itu sejarah bumi dimulai. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, itu dalam surat Al-Anbiya, surat An-Naziat dan Fusilat, yang telah menjelaskan tentang pembentukan alam semesta. Dari sini mulainya terbentuk tata surya kita, yang kemudian di mana Allah menyatakan bahwa kumpulan tata semesta ini terbentuk dari kumpulan kabut yang kemudian dipisahkan. Nah, ini diterjemahkan oleh ahli-ahli itu dengan berbagai teori yang menyebutkan dengan teori nebula, teori planetismal, dan macam-macam teori yang menjelaskan tentang pembentukan cakrawala. Nah, bumi tata surya kita ini salah satu bagian dari itu, bagian kecil dari tata surya ini. Nanti bukan muncul pertanyaan, kapan mulai bumi itu terbentuk? Nah, kalau kita lihat pembentukan tata surya mulai 13,8 miliar tahun yang lalu, dan bumi itu hasil penelitian yang pernah dilakukan, didapat batuan yang tertua di muka bumi ini yang dikumpulkan dari berbagai kontinen, itu dapat umur sekitar 4,4 miliar sampai 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, di dalam Al-Quran juga Allah telah berfirman bahwa dalam surah Ad-Dakan dan surah Al-Baqarah 124, Allah menciptakan bahwa makhluk hidup itu pertama sekali berasal dari air. Nah, apakah di sini dari unsur air? Apakah lingkungan hidupnya di air? Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dari bukti-bukti kehidupan yang pernah dijumpai sebagai jejak makhluk hidup, itu yang dijumpai di Kanada, itu sebagai fosil jejak binatang satu sel yang hidup berkoloni, hidup di air. Itu dijumpai umur yang paling tuanya sekitar 3,75 sampai 4,2 miliar tahun yang lalu. Nah, ini dikatakan sebagai fosil. Siapakah orang yang bisa membaca ini? Bukti-bukti kehidupan yang diberikan Allah ini. Mungkin di sini mungkin saya berbangga sebagai seorang paleontologi mengatakan bahwa hanya kamilah yang bisa membaca itu. Ya, sedikit sombong kami membaca itu. Kalau tidak ada orang paleontologi mungkin tidak bisa membaca jejak-jejak kehidupan yang ada. Inilah ilmu yang kami dapat dengan sebagai ilmu paleontologi. Nah, jadi saya akan memberikan definisi sedikit tentang paleontologi. Fosil adalah sisa atau jejak kehidupan yang berumur lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dia dapat berupa tubuh benda binatang, dapat berupa tumbuh-tumbuhan, dapat juga berupa jejak. Nah, di sini ada gambar, inilah contoh yang bisa kita lihat kumpulan dari tulang binatang berupa tulang dinosaurus yang berumur sekitar itu lebih sekitar 100 juta tahun yang lalu. Nah, kemudian juga ada bekas daun yang telah mengalami proses berubah menjadi karbon, dan juga ada jejak kaki dinosaurus, dan yang sangat menarik sekali ini adalah kotoran hewan. Jadi kita bisa melihat ini kotoran yang telah menjadi batu, dan ini tidak bau lagi. Jadi kalau kita cium pun tidak akan tercium baunya, telah menjadi batu. Nah, dari hasil penemuan-penemuan yang telah disusun dengan sedemikian rupa, itu terlihat bahwa dari batuan yang dikumpulkan mulai dari berbagai kontinen, itu dijumpai bahwa kehidupan yang pertama dijumpai di dalam batuan itu berupa binatang satu sel. Nah, tambah banyak temuan yang dijumpai dalam batuan yang umur lebih muda, itu terlihat jumlahnya bertambah banyak dan bertambah meningkat. Nah, itu terlihat sampai 2,5 miliar tahun yang lalu dari binatang yang hanya jejak-jejak yang dilihat, kemudian bisa dikenali jadi binatangnya, dan juga pada 541 juta tahun yang lalu mulai berkembang dengan sangat pesat. Nah, setelah 541 juta tahun yang ini, orang bisa melihat bentuk dan mengenal baik dari jejak kehidupan tersebut. Sehingga dibedakan atas dua bagian, ada sebelum 541 dikatakan sebagai kehidupan samar, di mana jejaknya masih jarang dijumpai dan sedikit, dan setelah 541 dikatakan jejak yang nyata. Orang bisa mengamati dengan baik hasil-hasil fosil tersebut. Nah, inilah salah satu buktinya pentingnya kita belajar paleontologi di sini. Orang paleontologi bisa merekonstruksi bagaimana kontinen kita. Dan kita ketahui bahwa bumi kita sebagai bentuk yang dinamis, yang selalu bergerak. Nah,
dengan adanya bukti kehidupan seperti yang di sini, itu ada sisa binatang Sinonatus yang dijumpai di Afrika Selatan, di Afrika dan di Amerika Selatan. Begitu juga fosil Lystrosaurus dijumpai kita lihat di sini, dijumpai di Antartika sampai ke India dan sampai ke Afrika. Dan juga fosil tumbuh-tumbuhan yang jelas hidup di darat. Nah, inilah fosil Glossopteris dijumpai dari Australia sampai Antartika, India, Madagaskar dan sampai ke Amerika Selatan. Nah, kalau kita lihat kontinen kita sekarang, itu jaraknya berjauhan sekali. Tidak mungkin dengan kondisi yang sekarang ini binatang ini bisa menyeberang dan tumbuh-tumbuhan bisa menyeberang. Hanya dia bisa bersatu kalau kontinen itu sebagai satu kesatuan dulunya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa bumi ini pernah menjadi satu benua yang besar, yang disebut sebagai Pangaea. Nah, orang paleontologi bisa mengenal binatang-binatang tersebut itu berdasarkan dari ciri-cirinya yang dijumpai. Nah, di sini kami membagi binatang itu ada invertebrata dan ada kelompok vertebrata yang bertulang belakang. Nah, setiap kelompok binatang ini dia mempunyai ciri yang sangat khas. Misalnya kini ada filum porifera. Itu dicirikan oleh binatangnya yang bentuknya berpori-pori. Mungkin bapak-bapak pernah kenal istilah SpongeBob, film anak-anak. Dan juga ada fosil Bryozoa, binatang yang bertubuh lunak seperti ganggang. Dan juga ada binatang yang kelompok Coelenterata, yaitu menyerupai bentuk kantong. Kemudian Echinodermata, binatang mempunyai kulit berduri. Dan Mollusca mempunyai kulit ada cangkangnya. Dan Arthropoda, binatang yang punya kulit tubuh berruas-ruas. Nah, dari ciri-ciri setiap kelompok ini mempunyai ciri yang sangat khas. Ciri inilah yang bisa dikenal oleh paleontologi apabila dijumpai di dalam batuan. Nah, juga dengan vertebrata kita bisa melihat dari tubuh yang pembagian tubuh yang sangat jelas. Ada bagian kepala, ada bagian ekor, tulang pinggung, dan jelas semuanya. Dan yang sangat penting sekali dalam vertebrata ini, kita bisa mengenal dari bentuk giginya. Nah, dari giginya kita bisa menentukan apakah binatang itu kelompok karnivora, apakah kelompok herbivora atau omnivora. Nah, juga dari struktur giginya kita bisa mengenal apakah binatang ini kelompok gajah atau kelompok kambing ataupun kelompok manusia. Dari struktur giginya. Jadi kalau kita orang paleontologi menemukan gigi, itu sangat besar artinya. Dia bisa menceritakan segala macam di situ. Itulah kesombongan kami. Loh. Jalan. Mundur. Oke, ini adalah suatu hasil penemuan kami yang pernah kami lakukan. Itu satu adalah fosil stegodon. Dari bentuk giginya, kami mengenal ini stegodon dari bentuk giginya. Itu panjangnya sekitar 65 cm dan lebarnya 43 cm. Ini gajah purba, dijumpai di Sangiran. Dan ada satu lagi, inilah fosil yang satu-satunya dan pertama kali dijumpai di Indonesia. Ini fosil ikan paus. Fosil ini dijumpai di daerah Surade yang kalau sekarang kita lihat jarak ke laut sekitar 60 km. Nah, dengan ditemukannya fosil di daerah 60 km dari laut, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Surade itu dulunya adalah daerah laut. Nah, lagi penelitian kami yang kami lakukan lagi, ini adalah satu tempat yang sangat terkenal di dunia, itu daerah Ngandong. Di mana di daerah ini dijumpai banyak sekali fosil manusia purba Indonesia, yang salah satunya mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Nah, kami melakukan penelitian dan untung Belanda tidak menghabiskan semuanya, penelitiannya masih menyisakan buat kami sedikit. Kami masih menjumpai di sini itu ada tulang skapula dan juga ada kumpulan tulang yang di dasar batuan yang kami jumpai. Nah, oke. Nah, inilah satu penemuan kami yang sangat spektakuler. Kami menjumpai gajah purba sangat lengkap. Lebih dikatakan 80% dari tubuhnya kami jumpai. Yang pertamanya kami dapat informasi dari masyarakat lokal, itu hanya sebagai bagian kecil di sini kita bisa melihat, hanya tulang di dalam batuan. Setelah kami gali, dan kami menemukan panjangnya 3,5 meter, sepasang gading gajah. Nah, untuk menjaga supaya gading kita tidak rusak, kami gips untuk keselamatannya. Tetapi sayangnya selama kami melakukan penggalian,
kami dapat bencana alam. Itu kena banjir bandang. Sini gambarannya kami banjir bandang awalnya, kemudian ada banjir sampai di lubang penggalian kami di sini, dan akhirnya tertutup. Akibat dari penggalian itu, waktu kami menyelamatkan tulangnya, itu salah satu dari gading gajah kami itu hancur berantakan, potong-potong seperti ini. Bisa kita melihat. Kami beruntung sekali punya teman dari Museum Geologi, orang yang pintar dan kerjanya bagus, sehingga kami bisa merekonstruksi kembali bentuk gading yang utuh. Nah, itu bentuk gading yang utuh seperti kita, kalau bapak-bapak dan ibu pengen melihat, boleh datang ke Selasar Teknik Geologi. Itu kami pajang di sana. Tapi sayangnya temuan kami yang lebih banyak lagi itu ada tulang-tulang, kalau kami rekonstruksi akan menghasilkan bentuk seperti ini, sebesar ini. Semuanya telah siap, telah ready untuk dipasang. Tapi sayangnya kami tidak mendapatkan tempat di ITB untuk dipasang. Malah ada orang lain yang menawarkan dipasang di tempat mereka, tapi di ITB sini tidak mau memasang. Sayang sekali. Untung belum saya jual itu fosilnya. Nah, penemuan kami yang lain lagi ini cukup spektakuler. Dari hasil penemuan, dari umur dari geologinya, daerah ini adalah sekitar umur 2,3 juta tahun. Nah, teori ini, daerah ini kalau kami publikasi, kami akan merubah teori yang selama ini dikenal out of Africa. Nah, akan berubah minimal untuk Indonesia. Arah migrasi manusia akan berubah. Karena fosil yang tertua yang selama ini dipakai di Indonesia itu 1,8. Itu dapat di Jawa Timur. Dan fosil yang lainnya adalah 800. Kalau ini kami dapat tulangnya, kami akan mendapatkan umur sekitar 2 juta lebih. Berarti fosil manusia di Jawa Barat lebih tua dari yang ada di Jawa Timur ataupun di Jawa Tengah. Kami menemukan alat buktinya. Ini alat bukti, alat batu yang dipakai oleh manusianya. Cuman sayangnya manusia yang belum mau ketemu kami. Kami akan berusaha untuk itu. Dan sampai itu juga kami melakukan penelitian yang lain, itu tsunami. Dan ini juga aneh. Penelitian kami dilakukan di 2 tempat, itu di Chili dan di Indonesia. Di Chili kami dapat menghasilkan hasil yang bagus dengan lengkap data-data datingnya. Ini kami lakukan penelitian dengan BMKG. Tetapi dengan BMKG kami tidak mendapatkan hasil yang kami harapkan karena terbatasnya dana penelitian. Jadi dating penentuan umur yang kami lakukan tidak bisa seperti yang kami harapkan. Ini sayangnya kalau bangsa Indonesia belum menghargai hasil penelitian dengan baik. Nah, sebagai kesimpulan dari orasi ini, fosil merupakan bagian yang sangat penting dalam mengungkapkan sejarah bumi mulai dari bumi terbentuk sampai saat sekarang. Fosil dapat dijumpai dalam bentuk tubuh yang utuh atau dalam bentuk bagian tubuh, baik dari ukuran makro dan mikro. Tidak hanya penting dalam bentuk geologi, fosil dapat juga digunakan untuk penentuan lingkungan hidup, untuk paleoekologi dan interpretasi paleoklimatologi, interpretasi dan rekonstruksi paleogeografi, penentuan umur relatif dari suatu lapisan batuan atau biostratigrafi, dan menjelaskan perkembangan kehidupan atau evolusi makhluk hidup. Dan juga sejarah geologi dan budaya manusia. Nah, penggunaan fosil tidak hanya terbatas pada batuan umur tua, juga termasuk umur-umur yang kuarter dan muda, termasuk endapan tsunami. Sebagai penutup, sebagaimana telah diuraikan tadi, bahwa paleontologi merupakan ilmu dasar dalam geologi untuk dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi berdasarkan pada rekaman jejak masa lalu. Di Indonesia, paleontologi khususnya makropaleontologi tidak berkembang bagus seperti halnya mikropaleontologi. Harus diakui bahwa makropaleontologi ini karena sangat sedikit sekali kaitannya dengan dunia industri, sehingga peminatan untuk belajar makropaleontologi sangat sedikit. Kenyataannya merupakan tantangan bagi kami untuk tetap konsisten dan mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan kami. Masih banyak jejak kehidupan yang perlu dipelajari lagi. Dengan penuh harapan dan semoga orasi ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sebesar-besarnya atas dukungan dan perhatian Bapak dan Ibu semua. Ucapan terima kasih ya, tidak lupa saya sampaikan terutama kepada kedua orang tua saya yang saya muliakan, dan juga kepada mertua saya yang mendukung saya untuk tetap berkarir sebagai dosen, dan juga buat kakak-kakak dan adik-adik saya yang saya cintai semuanya, termasuk kakak ipar
saya. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru yang telah mengajar saya di Teknik Geologi dan di University Cologne. Dan yang istimewa saya sampaikan kepada guru saya, almarhum Profesor Dr. Sartono, dan juga kepada senior saya yang saya hormati, Profesor Anumer Emeritus Dr. Yadi Zaim, atas perhatian dan dukungan selama pekerjaan dan juga pencapaian guru besar ini. Beliau ini sangat berkesan bagi saya karena kami selalu ribut di lapangan. Jadi kalau bekerja di lapangan selalu berdiskusi yang cukup keras. Ini sangat menarik sekali bagi kelompok kami. Dan juga tidak lupa saya ucapkan rasa terima kasih saya kepada junior saya, Maria Sekar, yang membantu dalam penerbitan paper. Dan juga terima kasih kepada kelompok rekan-rekan saya di kelompok keahlian paleontologi dan geologi kuarter, Profesor Rubianto Kafid, Profesor Aswan, Dr. Khairil Mariunani, Dr. Mika Puspa Ningrum, Dr. Reynali Vivaris, Dr. Agus Tri Hascaryo. Dan tidak lupa ucapan terima kasih buat Rifki Gifari, Nurrohim, Rusli yang selalu siap membantu baik di kantor, di lapangan, dan juga tidak lupa buat Nadila Novandaru, terima kasih. Khusus buat Esti dan Andis, terima kasih atas bantuannya dalam membereskan urusan administrasi kelengkapan kenaikan pangkat. Dan juga terima kasih buat Ari atas dorongan dan semangat mengurus kenaikan pangkat. Kepada Rektor dan jajaran Wakil Rektor ITB, Dekan, jajaran Wakil Dekan, Profesor Dr. Irwan Mailano, Profesor Agus Muhammad Ramdan, dan Dr. Mutiara Putri. Bisa. Dan yang teristimewa ucapan terima kasih yang sangat khusus dan istimewa buat istri saya tercinta, Dr. Gigi Lita Ratna Rusdanirum, atas pengorbanannya dan perjuangannya menempangi saya selama lebih dari 30 tahun. Dan juga buat ketiga anak saya tersayang, Adityan Mulia, Adian Ariski, dan Adianta Rahma, serta juga untuk menantu Jihan Dwitasari, Gina Fedora, dan juga cucu-cucuku yang lucu yang hari ini kebetulan hadir semua, itu Mikaela Angeli Mulia, Marquez Angelo Mulia, dan Esalia Asma Ariski. Nah, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan kode kehormatan dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberi keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberi petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 17 Juni 2023, Profesor Yan Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.